Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Yang terhormat Kepala KPPN Sampit, Bapak Joko Tri Prasetyo. Yang kami hormati Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Bapak Ismail Manurung. Yang kami hormati Bapak Ibu Satuan Kerja Mitra KPPN Sampit. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam acara bimbingan teknis pengisian target kinerja dan capaian output pada aplikasi Sakti tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rosalina Damayanti yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala KPPN Sampit, Bapak Joko Tri Prasetyo. Kepada Bapak Joko, kami silakan. Terdengaran Mbak Alina atau Bapak Ibu sekalian? Dengar, Pak. Putus-putus, Pak, suaranya. Halo, tes. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya, silakan, Pak. Sudah jelas, Pak. Aduh, putus-putus lagi. Alhamdulillah sekalian. Pertama-tama saya punya ruangan kali ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Putus-putus ini, Pak. Putus-putus. Karena hujan di sini, hujan deras nih. Sebentar. Saya pindah ruangan dulu. Kalau sekarang gimana? Cukup jelas? Ya, ya, Pak. Sudah mulai jelas. Sudah mulai jelas, Pak. Sudah jelas? Lumayan. Ini Mas Mail juga putus-putus nih. Ya. Oke. Singkat saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih nih Bapak Ibu sekalian dari teman-teman Satker Mitra Kerja KPPN Sampit. Tapi sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita bisa hadir sama-sama di acara Bintek pengisian capaian target kinerja dan capaian output pada aplikasi Sakti. Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun terakhir ini kalau sebelumnya saya di pusat Bapak Ibu sekalian sering berinteraksi dengan BPK. Salah satu rekomendasi BPK adalah bagaimana capaian kinerja APBN yang selama ini mungkin Bapak Ibu lebih condong pada realisasi itu ya. Berapa persen serapan, 90%, 80%, dari 100% pagu. Saat ini Bapak Ibu sekalian, BPK itu menyoroti tidak hanya dari capaian realisasi anggarannya, tapi juga bagaimana uang-uang yang dana APBN itu bisa dipastikan tercapai outputnya. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat bagaimana sih realisasi APBN itu bisa diukur kinerjanya. Apakah uang yang telah direalisasikan 100%, 90% itu betul-betul ada output dan outcomes-nya. Ya, makanya di 2 tahun terakhir ini meminta Bapak Ibu sekalian untuk merekam capaian kinerja atau output dari belanja yang Bapak Ibu telah laksanakan. Nah, salah satu tools-nya adalah perekaman di Sakti ini. Karena selama ini sekarang sudah zamannya berbeda ya, Bapak. Kalau dulu mungkin hanya pengukuran kinerja itu hanya dari sisi realisasinya. BPR pun demikian.
Tapi saat ini karena kita sudah bagus pengelolaan anggarannya, hampir semua KL WTP, tetapi WTP itu apakah betul-betul ada manfaatnya buat masyarakat? Itu hanya bisa diukur jika ternyata Bapak Ibu bisa mengukur kinerjanya, bisa melihat hasilnya, outputnya apakah betul-betul jadi, fisiknya di lapangan seperti apa, manfaatnya bisa nggak dirasakan masyarakat ya. Kita mengarah ke sana saat ini. Makanya Bapak Ibu jangan ketika Bapak Ibu diminta untuk merekam capaian output di Sakti itu, kalau kita berpikir sempit, ngapain sih KPPN ini nyuruh-nyuruh kita merekam output? Tujuannya sangat besar Bapak Ibu sekalian. Kita ingin membuktikan kepada publik, kepada pemeriksa, kepada uh, lebih kepada publik ya, kepada masyarakat, bahwa apa yang telah kita gelontorkan 3.000 triliun setiap tahunnya itu betul-betul ada outputnya. Ada output jembatan di sana, ada jalan yang semakin bagus, sekolah-sekolah yang semakin layak, rumah sakit di mana-mana. Itu adalah salah satu bentuk dari pertanggungjawaban kita kepada masyarakat atas dana pajak yang kita kolek ya. Maka Bapak sekalian, Kementerian Keuangan mengajak semua pengguna untuk saat ini lebih ter dalam dalam merekam capaian kinerjanya. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah yang triwulan 1 agak terlambat memang. Kita masih ada waktu sampai tanggal 30 April besok. Mohon banyak teman-teman Satgar untuk capaiannya sesuai dengan petunjuk yang ada hari ini. Bapak Ibu akan dipandu oleh teman-teman KPPN bagaimana sih perekaman yang seharusnya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih ada yang gamang, ada yang ganjel, silakan nanti dioptimalkan pertemuan hari ini. Bertanya dalam menjadi narasumber hari ini Pak Alfi dan Mbak Lina atau siapa ya? Sebenarnya gini, saya ingin menekankan kembali kepada semua teman-teman satuan kerja ke setiap instruksi ya, setiap permintaan KPPN dalam rekaman dokumen atau apa ya, dalam konteks proses pencairan dana saat itu semuanya ada maksud di baliknya. Yang terkait dengan output ini sekali lagi saya ingin menekankan bahwa ini penting Bapak Ibu. Tahun-tahun ke depan BPK itu tidak hanya ketika membuat laporan keuangan Bapak Ibu, lembaga, satker, kementerian lembaga, itu mereka tidak hanya butuh angkanya saja. Nah, tidak butuh belanja pegawai sekian tahunnya tercapai sekian. Itu nggak cukup, nggak puas mereka. Mereka akan melihat outputnya, apakah betul tercapai. Ke depan outputnya. Bagaimana mereka bisa mengukur outputnya, bagaimana kita sebagai pemerintah menjelaskan titik paling kecilnya, titik paling dasarnya adalah dari satker. Jadi teman-teman KL nanti, Kementerian Lembaga waktu internal KKL itu datanya dari itu, yang satker PA Sampit, satker Bapas Sampit, itu nanti digabungin sampai atas tuh, semua satker Bapas, Lapas, sampai Kumham nantinya itu dari inputan Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong inputnya jangan asal. Nah, bikin targetnya juga jangan asal, tapi sesuai dengan apa ya namanya ya, yang real, yang make sense gitu ya, yang masuk akal. Kira-kira dalam triwulan 1 saya kira-kira menargetkan realisasi 10%, kalau kinerjanya outputnya sekitar berapa persen gitu ya. Jadi yang biasanya antara serapan sama capaian output itu beriring gitu. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan betul-betul ketika membuat target, baik target realisasi anggarannya maupun outputnya itu dibuat yang masuk akal gitu. Jangan asal. Karena ketika sudah lewat, katakan triwulan 1 sudah lewat, itu nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, itu kan berdampak ke selanjutnya. Jadi mohon bantuannya nanti hari ini Bapak Ibu sekalian bisa belajar sama-sama dengan KPPN. Tolong dioptimalkan. Sekali lagi tujuannya besar nih, manfaatnya banyak. Dan nanti Bapak Ibu laporan kita itu bisa kalau ke publik, tidak hanya ngomongin tahunnya 3.000 triliun terlalu sekian, tapi laporan akan berbicara jadi apa, berapa banyak ketika Bapak Ibu ya. Ya mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu cara KPPN untuk lebih
ke Bapak Ibu sekalian untuk melakukan edukasi maupun bimbingan eh, untuk mengarah pada keuangan-keuangan yang lebih baik ya. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan ketika Bapak Ibu nantinya ada kesulitan atau sesi ini berakhir, silakan hubungi customer service KPPN, bisa ke Mbak Lina, bisa ke Mbak Ata atau Mbak Yosi ya. Datang langsung KPPN juga nggak apa-apa ya. Kami setiap jam kerja insya Allah siap melayani Bapak Ibu sekalian ketika ada konsultasi ya. Dan tentu saja kami senantiasa berkomitmen untuk tetap menjaga integritas dalam setiap pelayanan kalian. Kurang memuaskan ada teman-teman kami di KPPN yang berkenan cara melayaninya, melanggar kode etik silakan dilaporkan di setiap media pengaduan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu dekat dengan kami walaupun jarang ketemu secara fisik gitu ya. Kami ingin tetap bisa menjaga komunikasi dengan sekalian. Jadi jangan ragu, jangan sungkan untuk tetap baik via grup WA atau di jam kerja saja ya Pak. Jam kerja atau jangan sampai malam-malam banget. Nah, kadang-kadang teman-teman kasihan kalau udah kelas malam. Nah, mungkin ya sekarang ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat menikmati. Selamat mengikuti BIMTEK hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Lina. Baik, terima kasih Pak Joko atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mbak Yosi. Kepada Mbak Yosi, kami persilakan. Terima kasih Mbak Lina kesempatan yang diberikan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelaporan proyeksi target dan realisasi capaian output pada tahun 2024 ini. Lanjutkan. Pendahuluan, jadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki dua peran, yaitu sebagai O dan COO. Nah, dalam menjalankan peran tersebut, Dijen Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada tahun lalu dan ditemukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan anggaran di tahun lalu. Masalah itu berupa perencanaan yang kurang baik, alokasi yang kurang wajar, kemudian pelaksanaan kegiatan itu tidak sesuai dengan jadwal, ditemukan juga realisasi tidak sesuai rencana penarikan dana, penyerapan tidak proporsional, pencapaian output di bawah target, pengelolaan keuangan yang tidak komprehensif, dan kendala teknis operasional dari kebijakan. Itu kendala-kendala. Lanjut, Mbak. Ini ada landasan regulasi dimulai dari Undang-Undang Syarikat 2004 terkait perbendaharaan negara hingga terakhir kali itu per 5 tahun 2000 mengenai petunjuk teknis nilai belanja KL. Nah, salah satu indikatornya yang dimulai yaitu capaian. Ini hasil evaluasi pelaporan caput pada tahun 2023 dapat dilihat untuk pelaporan data caput itu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2023 itu ada sedikit penurunannya. Penilaiannya berdasarkan output yang dilaporkan per jumlah outputnya. Nah, isu dari pelaporan capaian output di 2023 yaitu belum adanya standarisasi pengukuran data caput. Kemudian pemahaman yang kurang tepat terkait karakteristik output untuk RO yang sama pada sektor. Yang ketiga, koordinasi antara bidang perencanaan dan pelaksanaan untuk pengukuran output itu masih belum berjalan dengan baik. Dan terakhir, isu terakhirnya itu posisi data dalam laporan caput seringkali itu tidak
dapat dimaknai atau enggak rasional. Hasil evaluasi kualitas data laporan caput selama tahun 2023, yang pertama yaitu PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran, itu ada 6 data. Kemudian PCRO dilaporkan lebih rendah dari realisasi anggaran, itu ada banyak sekali. Yang ketiga, PCRO 100% mencapai fisiknya itu masih 0. Yang keempat, PCRO 100% namun capaian fisik itu tidak mencapai target. Yang kelima yaitu PCRO untuk RO Dikman 1 layanan belum dihitung secara proporsional. Yang keenam, RO dalam bentuk itu masih ditemukan. Kemudian adanya anomali RO Dikman dengan target satu layanan. RO dengan capaian melebihi target. Masih enggak mesti. Ini capaian output dalam RS. Selanjutnya aja, Mbak. Ini konsep dari PRO dan RO. PRO sendiri merupakan input atau hasil pengelompokan atau klasifikasi method output jenis atau simpul berdasarkan bidang sektor jenis tertentu yang tersistematis. Nah, RO sendiri output real barang atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, lanjut aja Mbak. KRO dan RO juga. Ini KRO dan RO bisa dilihat di halaman di DIPA. Bisa ada yang KRO yang merah itu ada prasarana bidang perumahan dan pemukiman. Nah, untuk rincian outputnya itu berupa pembangunan spam kabupaten atau kota, perluasan spam kabupaten atau kota, dan infrastruktur aliran berbasis masyarakat. Itu rinciannya. Ini bisa dilihat di halaman 1 di Selanjutnya, terkait proyeksi target kinerja sektor. Nah, terkait target ini, pengisian target, ada beberapa pengembangan yang dilakukan pada tahun 2024 ini, di mana sebelumnya belum adanya asesmen RO berupa jenis RO dan cara pelaporan. Namun di 2024 ini ada asesmen yang dilakukan oleh bidang perencanaan eselon 1 pada masing-masing KL Satker untuk sehingga memiliki perspektif yang seragam pada seluruh Satker. Jadi sudah ada asesmen RO. Kemudian sebelumnya untuk menu target kinerja Satker itu Satker akan menginput komponen PRCRO, PPCRO, polarisasi capaian, dan polarisasi waktu. Namun saat ini Satker hanya perlu menginput PRCRO dan PPCRO karena untuk polarisasi capaian dan waktu itu sudah input ke asesmen RO pada USMA 1 tadi. Kemudian ketiga, apabila ada perubahan sebelumnya, apabila ada perubahan satuan atau penambahan volume target, kan Satker itu wajib memutarkan PRCRO dan PPCRO dengan titik dispensasi. Namun saat ini jika ada perubahan pada satuan atau penambahan volume target, itu unit eselon 1 wajib melakukan asesmen RO dulu. Kemudian Satker memutakhirkan PPCRO dan PRCRO. Selanjutnya, Mbak. Ya. Ini aliran data RO di aplikasi manajemen ke aplikasi Sakti. Jadi unit eselon 1 pada masing-masing kementerian akan melakukan asesmen RO untuk seluruh ragam RO. Baik itu asesmen statis dan dinamis, asesmen cara pelaporan, maupun asesmen polarisasi capaian dan waktu. Kemudian itu dilakukan pada aplikasi Monet Kemenku. Kemudian data tersebut akan dialirkan ke aplikasi Sakti. Dan saat sudah di aplikasi Sakti, Satker oleh operator komitmen dapat
melakukan target kinerja dan relasi kerja. Lanjutkan, Mbak. Ini tugas dan kewenangan PPK sesuai dengan PMK nomor 62 tahun 2023. Jadi untuk PPK sendiri itu bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan serta rencana penarikan dana sesuai dengan DIPA. Kemudian setelah dilakukan perencanaan, kemudian PPK melaporkan pelaksanaannya kepada KPA dan menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan. Selanjutnya, pelaporan data capaian output itu dilakukan oleh ataupun operator PPK atau staf PPK sesuai dengan pembagian alokasi belanjanya. Lalu diperlukan koordinasi antara PPK dan pelaksanaan kegiatan untuk mengukur ketercapaian output secara periode. Yang terakhir, tugas dan kewenangannya kebenaran atas perhitungan dan pelaporan data capot itu sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari PPK. Ini frame kerangka konsep operasi target output. Nah, untuk target capaian output itu di awal tahun kan Satker akan diminta perencanaan kegiatan yang dilakukan pelaksanaan kegiatan. Pasti saat melakukan pelaksanaan kegiatan ada output yang akan dicapai secara kredit. Nah, target capaian output itu diproseskan secara bulanan, kemudian ditentukan oleh Satker itu sendiri, dan target capaian itu diinput pada aplikasi Sakti. Nah, target output dapat berbeda antara NO pada DIPA Satker. Kemudian nilai IPA capaian output berdasarkan target bilangan. Selanjutnya, ini proses bisnis dari proyeksi target output. Untuk input target itu di setiap triwulan ataupun sepanjang adanya revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan atas jumlah ataupun target RO-nya. Caranya user mengisi target pada target Satker pada aplikasi Sakti. Kemudian pengisian dilakukan di kolom TPCRO dan RCRO yang kumulatif. Setelah target tersebut diisi, kemudian menyimpan di tombol simpan. Kemudian sistem validasi ke antara isi dengan kriteria yang telah ditetapkan, di mana TPCRO kumulatif sampai dengan bulan Desember itu harus sama dengan 100, dan RCRO kumulatif sampai bulan Desember itu harus sama dengan target RO yang ada dalam DIPA. Kemudian validasi 2 akan dilakukan setelah terisi validasi 1 itu setelah valid. Apabila isinya sudah lengkap, sudah sesuai, maka datanya akan tersimpan. Jika ada revisi DIPA yang melakukan perubahan pada FO, atau ada perubahan jumlah maupun jenisnya, dapat dilakukan penyesuaian target. Hanya dapat dilakukan penyesuaian untuk RO yang jika ada mengalami revisi DIPA, Satker wajib melakukan input atau pemutaran target RO yang mengalami perubahan dan menginput RO baru yang muncul dalam revisi DIPA tersebut. Jadi dilakukan lagi dari PB sampai dengan ini periode input. Ini periode import proyeksi tahun 2024. Jadi untuk triwulan 1 dan 2 itu sampai dengan 3 hari ini inputnya. Sedangkan untuk nanti triwulan 3 itu periode pengisian dan laporannya sampai tanggal 12 Juli ya. Dan triwulan 4
sampai 14 Oktober periode pengisian. Lanjut, Mbak. Kemudian ini ada fitur dispensasi perekaman target output. Jika ada revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan jumlah RO volume RO, contohnya ini jumlah RO berubah menjadi 5 ataupun volume RO-nya sebelumnya 10 unit jadi 5 unit, itu nanti ada fitur dispensasinya otomatis aktif jika ada perubahan. Kemudian Satker dapat melakukan penyesuaian menggunakan fitur dispensasi itu. Jadi untuk penyesuaiannya sendiri itu hanya dilakukan pada RO yang mengalami perubahan tadi. Untuk yang lain nggak akan bisa. Fitur dispensasi ini jadi akan aktif sejak dimulai tanggal revisinya tadi sampai dengan operator tersebut mengklik tombol kirim. Lanjut, Mbak. Lanjut aja. Ini fitur sinkron data. Jadi fitur sinkron data ini digunakan untuk mensinkronkan data target atau posisi di aplikasi satu dengan data yang terdapat pada aplikasi OnStar. Jadi misalnya di akhir periode pemutahiran, Satker itu udah merekam, namun belum mengirim. Kemudian tanggal postingnya itu udah lewat. Jadi itu menyebabkan di Satker itu kan seolah-olah sudah berubah gitu targetnya. Namun di OnSpan belum. Nah, fitur sinkron data ini bisa menyamakannya. Tinggal diklik saja. Selanjutnya, ini validasi yang ada dalam proyeksi target output. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jika nilai PPCRO kumulatifnya sampai dengan bulan Desember itu tidak 100%, itu akan otomatis tertolak. Dengan warningnya itu nilai total PPCRO tidak sama dengan 100%. Kemudian, jika nilai PRO kumulatif sampai dengan bulan Desember juga tidak sama dengan target output dalam DIPA, itu akan ditolak juga. Yang ketiga, terdapat RO yang belum dilakukan perekaman assessment RO. Jika belum dilakukan assessment RO, akan tertolak sendiri dengan keterangan RO tersebut mengalami perubahan satuan atau merupakan RO baru. Untuk S1 belum melakukan pemutaran assessment RO. Jadi harus dilakukan assessment RO terlebih dahulu. Jika data tidak valid, maka disimpan. Pada saat terdapat RO yang belum terisi pada saat kirim data, maka akan otomatis tertolak juga dengan notifikasi bahwa target RO tersebut belum direkam. Kemudian saat data kirim target belum terposting di OnSpan, itu akan tertolak juga dengan keterangan bahwa data target takut dengan nomor kirim SSX belum diproses oleh OnSpan. Itu validasinya. Selanjutnya mengenai realisasi output. Nah, pengembangan yang ada pada tahun 2024 ini, sebelumnya itu tidak terdapat validasi untuk RO dengan jenis statis. Di 2024 ini sudah ada validasinya dengan jenis statis, di mana capaian RO itu tidak dapat melebihi target. Kemudian, sebelumnya, fitur hitung otomatis itu hanya untuk RO dengan kriteria program PA, KRO, XX, dan kemudian RO 9XX. Namun, saat ini fitur otomatis untuk dengan cara pelaporan otomatis. Yang sebelumnya RPRO itu diakui di awal periode dan sekarang diakui di akhir periode. Pengembangan lainnya yaitu
Sebelumnya, apabila terdapat perubahan maupun penambahan volume target, Satker itu wajib melakukan pemutahiran TRVRO dan PTCRO dengan fitur dispensasi dan mengirimkan ulang. Namun saat ini, jika ada terdapat perubahan satuan atau penambahan volume target, maka unit eselon 1 wajib melakukan asesmen terlebih dahulu atas RO tersebut. Kemudian Satker melakukan pemutahiran PTCRO dan TRVRO. Baru selanjutnya, Mbak. Ini frame pelaporan capaian output. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, unit dan unit KL itu meng-entry capaian ISIPP dan asesmen cara pelaporan RO melalui modul penganggaran. Dan Satker meng-entry data proyeksi target dan capaian RO melalui modul komitmen. Sepanjang tahun berjalan itu kan ada transaksi keuangan, yang mana alurnya dari transaksi menuju SPAN. Data transaksi keuangan yang ada pada SPAN itu digunakan pada penilaian IPA dan akan mengalir ke aplikasi OMSPAN. Begitu pula capaian RO itu akan mengalir ke OMSPAN. Kemudian di OMSPAN itu nilai IPA-nya. Nah, data capaian ISS IKPRO, data keuangan dan nilai IPA tersebut akan ke Monex, aplikasi Monex. Selanjutnya, ini periode pengisian dan pengiriman tersebut. Seperti yang kita tahu, untuk pengiriman 5 hari kerja pertama. 5 hari kerja di bulan berkenaan, bulan selanjutnya. Jadi itu tanggal 8, jadi tempo di tanggal 8 Juni. Kemudian dapat juga diberikan open period oleh KPPN, jadi isian data caput dan form input itu bisa aktif apabila diberikan open period tambahan oleh KPPN. Itu sampai dengan 31 Mei. Nah, dalam hal Satker masih belum melaporkan caput pada periode reguler yang sampai 8 Mei dan periode tambahan yang sampai 31. Satker dapat mengajukan permohonan pembukaan akses dengan mengirimkan tiket melalui kontak center hari Senin. Selanjutnya, ini jadwal open period yang reguler. Untuk yang Januari Februari di bulan ini, April ini sampai dengan 30 April. Kemudian untuk yang data caput bulan April itu open period di 8 Mei. 5 hari kerja tiap bulan berikutnya gitu. Lanjut, Mbak. Ini komponen-komponen untuk pengisian data caput. Ada 3 komponen, yaitu RVRO, PCRO, dan yang ketiga ini dihitung secara self-assessment oleh PPK. Nah, RVRO itu memperhitungkan capaian keluaran berupa jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Satker atas penggunaan anggaran. Sedangkan itu berupa persentase yang menunjukkan tingkat penyelesaian dari berbagai tahapan atau aktivitas yang dilakukan Satker sampai suatu aktivitas. Dan yang terakhir, untuk yang keterangan itu bisa diisi berupa informasi tambahan terkait capaiannya, aktivitas yang sudah dilaksanakan, maupun permasalahan, tindak lanjut, dan sebagainya. Lanjut, Mbak Lina. Ini untuk proses bisnis dari pelaporan realisasi kinerja Satker. Jadi ini user membuat
sistem akan melakukan validasi atas data yang diisi berupa kelengkapan isian PCRO, MPRO, dan serta potongan PCRO. Validasi juga kesesuaian isi PCRO dan PCRO dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh sistem. Apabila sudah sesuai, maka data tersimpan. Setelah seluruh data sudah terisi, user mengetik tombol kirim untuk mengirim target dan siapkan akses ke tabel staging. Kemudian setelah dikirim, sistem akan melakukan validasi kembali. Yang divalidasi yaitu pertama kelengkapan pengisian target RO. Apakah RO itu sudah terisi TPC-nya, RO dan polarisasinya. Kemudian divalidasi juga selain target tadi capaiannya. Apakah sudah terisi PCRO, MPRO, keterangan dan keterangan sesuai dengan kriteria. Lanjut. Ini posting pelaporan data caput. Jadi untuk caput yang data yang diimport di Sakti mulai jam 1 sampai jam 6 itu akan terposting pada aplikasi Instan jam 6. Nah, untuk yang jam 6 sampai jam 9, terposting jam 9. Jadi ada waktu-waktu tertentu setiap 3 jam sekali terposting di Instan. Seperti itu. Jadi nilainya tidak langsung, begitu diimport tidak langsung terupdate, tapi 3 jam sekali untuk diupdate pada Instan. Lanjut, Mbak. Ini otomatisasi pengisian data caput. Jadi untuk PCRO non kumulatif itu akan setiap bulan terisi otomatis secara prorata berdasarkan sisa bulan pelaporan transaksi menggunakan fitur otomatis. Nah, untuk RPRO non kumulatif sendiri itu setiap untuk bulan Desember itu akan terisi sesuai dengan total target RO dan terisinya. Di keterangan sendiri apabila GAP lebih dari 20% ataupun 5% bagi PN, maka referensi 02 kegiatan sudah dilaksanakan namun pertanggungjawaban dalam proses. Namun untuk yang gap kurang dari 20% atau yang kurang dari 5% bagi PN itu referensinya nanti 05. Belum dilakukan penilaian efektif. Nah, bagian keterangan itu akan terisi otomatis progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan seperti lagi. Lanjut, Mbak. Ya, ini anomali bagi itu bisa yang kedua alasan Mbak Yesi, suaranya hilang.
Halo, tes? Udah. Halo, oke, suara saya udah terdengar ya. Ya, sudah terdengar Mbak Yosi suaranya. Izin melanjutkan Ya, silakan Mbak Yosi. mengenai anomali yang tadi. Yang kedua yaitu terkait capaian kinerja yang terlalu rendah, di mana PCRO dikurang PPA-nya kurang dari 20% dan maupun kurang dari 5% bagi prioritas nasional. Nah, referensi yang bisa dipilih yaitu 4, 5, 6, 8, dan 99. Nah, yang untuk poin referensi nomor 4 yaitu penyebab dari anomali tersebut yaitu belum dilakukan revisi penyesuaian target output. Dan yang kelima, penilaian progres output dilakukan secara periodik dan saat ini belum dilakukan penilaian output. Referensi nomor 6, penyebabnya bisa karena adanya pembayaran uang muka pekerjaan, sementara pekerjaan tersebut belum dilakukan atau baru akan dilakukan. Kemudian yang ke-8 itu capaian kinerja terlalu rendah mungkin penyebabnya karena adanya pembayaran untuk tagihan atau tunggakan tahun lalu. Jika tidak salah satu di antara keempat tersebut, maka dapat dipilih lainnya. Nah, bagi PCRO yang 100%, RVRO lebih rendah dari target, maka referensi yang dapat dipilih yaitu nomor poin 7, yaitu output telah tercapai, hanya menunggu finalisasi laporan atau serah terima. Untuk yang referensi nomor 1 hingga nomor 7 itu akan terkonfirmasi langsung by sistem, namun untuk yang lainnya itu masih memerlukan validasi secara manual. Lanjut. Ini beberapa validasi dalam pelaporan caput. Yang pertama itu ini ada beberapa yang baru, seperti poin nomor 3. Jika RVRO kumulatif nilainya melebihi target RO untuk jenis RO statis, maka itu akan ditolak. Dengan keterangan capaian tidak boleh melebihi target RO dalam DIPA. Nggak boleh lebih. Lalu yang di poin nomor 10, jika terdapat RO yang belum dilakukan perekaman asesmen RO, maka akan ditolak juga dengan keterangan belum dilakukannya asesmen oleh unit eselon 1 pada kementerian Anda. Lanjut. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf tadi suaranya hilang. Selanjutnya saya berikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Mbak Yosi atas materi yang diberikan. Sembari kita lanjut ke kegiatan berikutnya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang ada di link yang telah kami kirim di chat room. Selanjutnya adalah demo aplikasi yang akan disampaikan oleh Mbak Alfi. Kepada Mbak Alfi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko selaku Kepala KPN Sampit, yang saya hormati Bapak Ismail selaku Kepala PDMS Seksi PDMS KPN Sampit. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini, pada sore hari ini maksud saya. Di sini saya akan langsung praktek saja Bapak Ibu pada aplikasi Sakti tentang pengisian proyeksi dan juga realisasi capaian output. Stop share. Baik, jadi dalam pengisian proyeksi dan juga realisasi capaian output, Bapak Ibu login dulu di aplikasi Sakti melalui user operator komitmen, lalu menuju menu komitmen, RUH, lalu capaian kinerja. Sebelumnya kita ngisi target kinerja Sakar dulu, Bapak Ibu.
Jadi untuk pengisiannya, caranya Bapak Ibu, di sini sudah tertampil langsung per RO-nya, atau Bapak Ibu juga bisa filter di sini untuk memilih RO yang mau diedit, atau kalau enggak langsung aja ke bawah ke data target kinerja Satker. Untuk mengisi targetnya, proyeksinya, Bapak Ibu bisa langsung klik salah satu RO yang ingin diisi. Jadi misal di sini saya mau isi RO pelayanan manajemen kinerja internal, langsung saja diklik diubah. Karena ini targetnya adalah 1, jadi saya RKKL ini targetnya biasanya di bulan apa ya, Mei mungkin ya Bapak Ibu. Jadi saya isi di Mei untuk pengisiannya, untuk TVRO-nya. Untuk di bulan lain saya isi TPCRO-nya mungkin 5%, 5%. Walaupun TRVRO-nya hanya di bulan Mei, tapi saya anggap di semua bulan itu ada progres Bapak Ibu. Jadi walaupun nggak ada capaian RVRO, tetap dianggap ada progres. Misalnya ada rapat pembahasan atau kegiatan atau evaluasi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengisi 0 juga bisa. Lalu setelah terisi semuanya, bisa diklik simpan. Udah. Nah, untuk RO yang target volumenya adalah 1 layanan, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan fitur isi otomatis. Jadi misal nanti diklik isi otomatis, nanti akan otomatis TPCRO-nya terisi rata-rata, jadi 100% dibagi 12, jadinya 8,33 tiap bulan. Lalu 1 layanan itu TRVR-nya akan terisi di bulan Desember, seperti itu. Untuk pengisian target seperti itu, nanti bisa diisi sampai dengan semua RO terisi, proyeksinya, lalu bisa diklik kirim, Bapak Ibu. Lalu setelah semua proyeksi terisi dan tervalidasi oleh KPPN, Bapak Ibu bisa langsung mengisi realisasi kinerja Satker. Saya contohkan 1 RO. Dipilih bulan Januari, misal mau isi bulan Januari. Oh, maaf Bapak Ibu. Diklik salah satu RO dulu yang mau diisi. Lalu ditambah realisasi. Lalu misal diisi volumenya 1. Lalu progresnya 10%. Untuk dokumennya ini sesuai dengan kebijakan Persatker saja. Kalau di sini biasanya diisi dokumen itu dari seksi mana, seperti itu.
Lalu keterangannya diisi itu progresnya berupa apa? Kalau di sini berupa kegiatan lalu setelah semuanya terisi, Bapak Ibu silakan klik simpan. Prosesnya seperti itu bisa diulang kepada semua RO dan setiap bulan. Nanti misalnya bulan Januari sudah terisi semua, Bapak Ibu bisa klik kirim ke KPPN. Seperti itu. Terus ada tambahan juga Bapak Ibu terkait dengan pengisian target kinerja Satker. Jadi demi menjaga agar nilai capaian Bapak Ibu itu bagus, lebih baik Bapak Ibu tidak disarankan untuk mengisi capaian itu terlalu tinggi targetnya. Nanti misalnya di bulan Januari isinya udah 50%, misal ternyata nggak ada realisasi. Jadi Bapak Ibu ternyata realisasinya hanya 20%. Nah, itu gap 30% itu akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu tersebut. Nah, misalnya nanti untuk ternyata udah terlanjur nih ngisi terlalu gede dan gapnya itu di atas 20% untuk non-pen. Nah, Bapak Ibu nanti harus memilih alasan kenapa realisasinya gapnya terlalu gede. Nah, itu Bapak Ibu disarankan untuk tidak memilih alasan yang dengan kode 99 karena nanti akan tidak tervalidasi oleh KPPN. Jadi disilakan untuk mengisi atau memilih alasan-alasan di selain kode 99 tersebut gitu Bapak Ibu. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu, mungkin ada tambahan dari Pak Ismail. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC Mbak Dina dan narasumber Mbak Yosi, Mbak Alfi. Saya sedikit menambahkan saja terkait dengan mungkin Mbak Alfi bisa di stop screen. Saya ingin menambahkan terkait dengan Monef capaian pengisian target proyeksi dan capaian output sampai dengan bulan Maret 2024 atau pertanggal 26 April ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan ketentuan kan memang Satker masih bisa mengisi target dan capaian output untuk triwulan 1 sampai dengan bulan Maret dan target proyeksi triwulan 2 itu masih bisa diisi paling lambat tanggal 30 April ya Bapak Ibu ya. Walaupun kalau Bapak Ibu baca di broadcast kami di WA Group itu kami meminta Satker untuk mengisi paling lama tanggal 24. Kenapa? Tujuannya memang Bapak Ibu supaya kami masih bisa memiliki waktu untuk memverifikasi data-data yang Bapak Ibu sampaikan seperti itu. Nah, dari hasil monitoring kami Bapak Ibu bisa kami simpulkan ada beberapa hal yang perlu kita menjadi perhatian kita bersama. Ini saya ingin menyampaikan ada beberapa Satker ya. Nah, di sini kalau kami lihat sampai dengan hari ini masih ada untuk yang pertama itu ada 2 Satker yang belum menyampaikan target dan capaian output ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah KPU Kabupaten Katingan, kemudian Satker Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kabupaten Katingan. Nah, jadi kami mohon sehabis kegiatan kita hari ini, saya rasa sih waktunya nggak terlalu lama ya, mungkin setengah atau 1 jam, mungkin sudah bisa mengirim target dan capaian output, supaya kami nanti masih memiliki waktu sekitar 2 hari untuk memverifikasi minimal nanti nilai capaian output yang sudah Bapak Ibu ajukan itu masih bisa kita dongkrak nilainya supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian Bapak Ibu, untuk tadi 2 Satker tadi apabila memang ada kendala, tolong diinfokan ke kami kira-kira apa yang menjadi kendala dan permasalahannya supaya kami bisa mencarikan solusi dan mitigasinya. Kemudian terkait dengan capaian output yang tidak terkonfirmasi, nanti mungkin bisa kami
ini ya kami follow up. Untuk Januari dan Februari ada satu satker ya, satker yang sama, ada RU-nya yang belum terkonfirmasi. Nanti mungkin tim kami Mbak Lina akan mengkonfirmasi ke satker Bapak Ibu, satker Kemenak Seruyan ya 653711, supaya nanti diteliti kembali mengapa ada output yang belum terkonfirmasi. Biasanya sih karena dia itu masuk ke kategori referensi 99 seperti yang disampaikan narasumber Mbak Alvi tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang kedua, nah ini permasalahan tahun 2023 ya Bapak Ibu ya. Ini akan kita jadikan pembelajaran di tahun 2024 supaya hal-hal yang sama tidak terulang kembali. Yang pertama adalah satker itu biasanya keliru atau terlalu ambisius kita bilang ya pada saat mengisi target ataupun proyeksi. Seperti disampaikan Mbak Alfi tadi, untuk menjaga nilai capaian outputnya maksimal ya. Jadi satuan kerja mengisi itu sebenarnya seharusnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah digariskan. Jadi jangan terlalu tinggi mengisi di awal, misalnya di bulan Maret misalnya sudah ada target-target atau RO yang diisi targetnya sudah 50%, padahal pada kenyataannya biasanya menurut tren itu baru selesainya itu ataupun 50% itu baru diperoleh misalnya di bulan September. Nah, tetapi satker mengisinya itu 50% itu sudah masuk ke bulan Maret, sehingga pada saat nanti mengisi capaiannya satker kesulitan. Kesulitan kenapa? Karena ternyata kegiatannya itu atau outputnya itu belum mencapai 50% di bulan Maret. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti kami minta tolong dicek kembali terkait dengan target-target yang sudah diisikan sebelumnya. Ini masih kita ada waktu sekitar 4 hari lagi. Silakan Bapak Ibu verifikasi kembali target-targetnya, apakah ada yang ketinggian atau terlalu ambisius, misalnya terlalu tinggi di bulan-bulan awal. Kami harap nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dan membuat semua target-target itu terlihat normal seperti itu. Kemudian berikutnya adalah satker tidak melakukan update target ataupun proyeksi. Nah, jadi Bapak Ibu setiap triwulan itu kan sebenarnya dibuka kesempatan kepada satuan kerja untuk melakukan updating target proyeksi ya. Jadi setiap bulan itu biasanya 10 hari kerja kalau saya nggak salah tadi. 10 atau 5 hari Mbak Alfi untuk update proyeksinya. 10 hari ya. Nah, 10 hari itu satker masih diberi kesempatan untuk mengupdate. Tolong nanti Bapak Ibu dimanfaatkan ketika update target proyeksi itu dibuka. Jadi kalau untuk yang triwulan 2 ini memang update target proyeksinya hanya sampai tanggal 30 April. Jadi memang ada waktu 2 hari lagi. Kami mohon Bapak Ibu untuk memaksimalkanlah kesempatan yang ada di 2 hari ini. Kemudian satker terlalu lama atau malah tidak mengisi capaian output ya. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan kan setiap bulan itu satker wajib menyampaikan atau mengisi capaian output itu paling lama 5 hari kerja bulan berkenaan ya. Awal bulan seperti itu ya. Nah, pada kenyataannya di KPPN Sampit itu kami mempunyai kebijakan satuan kerja itu kami minta untuk menyampaikan atau mengisi capaian output itu 3 hari Bapak Ibu, bukan 5 hari sesuai dengan ketentuan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya itu tidak lain supaya nanti kami bisa mengkoreksi ataupun monitoring capaian-capaian output Bapak Ibu yang mungkin keliru dalam pengisian, sehingga kami bisa memiliki waktu yang cukup untuk mengkoreksi data-data capaian yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Jadi kalau nanti misalnya nih Bapak Ibu mengirim datanya itu di hari kelima sesuai dengan ketentuan ya, tentunya kami nggak punya lagi waktu untuk memverifikasi data Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tujuan dan alasan kenapa kami mengambil kebijakan di KPPN Sampit ini 3 hari paling lama. Di awal bulan itu Bapak Ibu sudah harus mengisi capaian outputnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini nilai rendah atau tidak maksimal karena capaian lebih rendah daripada target
ataupun proyeksi. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan poin yang di atas ya, yang paling atas ini, Satker terlalu ambisius. Nah, jadi ketika sebenarnya rumusnya sangat mudah ya Bapak Ibu ya, kalau untuk capaian output ini supaya nilai tinggi kan capaian itu harusnya lebih tinggi daripada target atau minimal sama supaya nilainya itu bisa 100 Bapak Ibu. Nah, ketika capaiannya itu lebih rendah daripada target karena tadinya pada waktu membuat ataupun mengisi target proyeksinya terlalu ketinggian atau terlalu ambisius, maka nilainya nanti nggak maksimal Bapak Ibu. Jadi misalnya targetnya diisi 70 misalnya. Ternyata capaian yang ada sesuai dengan realnya itu hanya 50. Nah, jadi perhitungannya tinggal 50 dibagi 70. Nah, itulah yang hasil nilai dari caput Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kami mohon nanti tolong dicek kembali Bapak Ibu supaya ketika nanti di saat pengisian capaian output Bapak Ibu nggak kesulitan nih dengan angkanya kok nilai kami cuma sekian gitu. Padahal karena pada saat mengisi targetnya itu ketinggian. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan tambahan terkait dengan permasalahan maupun monef kami sampai dengan bulan Maret ini. Jadi ya kembali awal tadi kami mohon bantuannya untuk Satker KPU Kabupaten Katingan, kemudian Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Katingan. Kalau bisa nanti selesai hari kegiatan ini kami minta tolong untuk segera diisi target maupun capaian outputnya. Mungkin itu tambahannya Mbak Alfi. Selanjutnya kami kembalikan ke MC Mbak Lina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Alfi dan Pak Ismail atas penyampaian demo aplikasi dan monef capaian outputnya. Bapak Ibu sekalian, untuk menambah pemahaman atau jika ada kendala terkait pengisian capaian output, kami akan buka sesi pertanyaan atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya dari Munakotin. Baik, silahkan Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Satker kami, khususnya Satker 418828, kami ini masih terdapat pagu blokir untuk PNBP. Perkiraan kami itu Maret sudah buka, ternyata sampai sekarang belum dibuka. Itu pengisiannya nanti baiknya gimana ya itu untuk pengisian PCRU-nya itu, karena target-target kami paling enggak kan diisi merata nilainya sampai 1 tahun. Terus yang kedua adalah apakah target kinerja itu nanti apakah masih bisa dilakukan revisi tiap triwulan itu. Pertanyaan ketiga, untuk target kinerja apakah masih nanti mengacu pada web Monef PA seperti tahun sebelumnya atau tetap mengikuti target kinerja daripada yang diisi oleh Satker. Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kami tampung dulu untuk Bapak Ibu Satker lain. Apakah ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu. PA Kasongan Bu. Baik, silahkan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ingin menanyakan dalam pengisian target saat ini kan PA Kasongan untuk DIPA 40
1873 adanya automatic adjustment. Automatic adjustment ini kan di awal tahun itu masih belum dibuka. Otomatis kami mengisi target kalau sesuai dengan nilai rata-rata itu kan di awal di Januari sudah diisi target untuk TPCRO-nya. Nah, apakah kami bisa, misalkan Januari kosong, Februari kosong, karena berdasarkan informasi pembukaan blokir AA itu terjadi di semester 2. Jadi kami bisa mengisi TPCRO-nya di semester 2 atau tetap diisi mulai dari awal Januari. Mohon pencerahan karena saat ini kami mengisinya baik itu TPCRO maupun RVRO-nya itu dimulai bulan Juni. Terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya izin jawab untuk pertanyaan dari Kemenak Kodim. Yang pertama adalah PNBP-nya belum keluar di bulan Maret ya Pak, kemungkinan. Ya udah, nggak keluar di bulan Maret dan akan tergeser di bulan berikutnya gitu ya Pak. Bisa dibilang putus-putus. Ya Pak. Jadi tadi pertanyaan pertama itu PNBP-nya nggak terbit di bulan Maret, belum terbit, gitu ya Pak? Iya, jadi pagunya itu masih diblokir. Itu. Oh ya. Pagunya diblokir sampai bulan ini masih diblokir. Informasi kejelasan nanti dibuka blokirnya kami juga belum pasti juga itu. Yang jadi masalah kan pengisian PCRO-nya nanti gimana gitu. Apakah nilainya tentunya gap-nya akan nanti semakin besar, gap-nya semakin tinggi gitu. Nah, untuk pemilihan terus dengan gap yang besar, pemilihan kodenya yang tepat itu yang nomor berapa nantinya untuk pengisian PCRO-nya? Untuk sementara kan kita amanin dulu ya Pak, yang dari Januari sampai Maret dulu ya Pak ya. Maret, ya. Jadi untuk pasti kan yang Maret udah pasti nggak ada realisasi tuh Pak, ya kan ya Pak? Betul. Ya, jadi Betul, betul. Untuk target-target dari Januari sampai Maret dikosongin dulu aja. Sementara kan ini misal udah terlanjur dikirim, nanti dikirim ulang aja Pak targetnya, karena kan masih ada waktu ya Pak, kesempatan ya Pak ya. Berarti targetnya kami revisi 0 saja gitu. Untuk Januari, Februari, Maret. Iya Pak. Dinolkan, tapi Iya, Pak. PCRO kan tetap ada aktivitas, misalkan persiapan-persiapan untuk kegiatan itu masih boleh lah diisi kan? Iya, boleh Pak. Iya, ada kegiatan misal rapat, kegiatan pembahasan gitu, misal dimasukin aja Pak targetnya Pak. Itu maksimal kalau untuk kegiatan prioritas itu 5% gapnya. PN ya Itu. Pak ya maksudnya? PN, iya. Iya Pak. 5%. Untuk Januari, berarti akumulasinya nanti sampai Maret itu 5% saja lah gapnya itu ya. Iya. Per bulan ya Pak ya? Kalau gitu. Kan akumulasi nanti kan untuk volumenya.
Kalau gapnya 1 bulan mungkin kita buat 2%, bulan Januari 2%, bulan Februari 2%, terus di Maret kita buat 1%. Berarti akumulatifnya kan 5%. Berarti gap itu Iya. gitu aja. Atau tiap bulan maksimal 5%, 5%, 5% sampai Maret. Tiap bulan aja, Pak. Jadi Tiap bulan aja 5%, 5% maksimal ya. Iya, iya, Pak. Oke. Iya. Jadi nanti misal udah terlanjur diisi terlalu besar Pak targetnya di bulan Januari sampai Maret, nanti dikirim ulang aja Pak targetnya Pak ke KPPN. Dikirim ulang ya. Untuk Iya, Pak. targetnya masih bisa ya, untuk dikirim Iya, ulang. Pak. Siap-siap. Iya. Terus untuk bulan berikutnya itu target pengisian target itu apakah nanti masih mengacu pada web Monef PA nanti Maaf, maksudnya Monef PA untuk pengisian Bappenas ya Pak ya? PCRO-nya? Enggak, Monef di Sepan itu. Oh, Monef PA. Oh, Ya, di kan Omsepan, ada kan iya. apa indikator kinerja itu di situ untuk Iya. Januari, Februari, Maret. Nah, kadang-kala kan untuk tahun kemarin kan pada bulan tertentu, oh PCRO-nya realisasinya kurang gitu. Nanti mengacunya ke apa ke Monef P aja gitu. Target untuk tiap bulannya sebesar persentase ini. Jadi meskipun realisasinya tidak sesuai dengan target, akhirnya disamakan target di Monef PA gitu. Izin Pak Irawan, saya menambahkan dari Mbak Gimana, Pak? Alfi. Terkait dengan apa tadi yang pertama ya, yang pertama dulu deh, yang pertama itu kan tadi kaitannya kenapa sih PNBP-nya belum muncul nih, belum muncul sampai dengan bulan Maret, malah sampai sekarang kan belum muncul nih Pak ya. Iya. Nah, sampai sekarang belum muncul sebenarnya sudah bisa kita apa namanya kita pastikan saja bahwa sampai dengan bulan April ini memang tidak ada revisi PNBP. Otomatis target-targetnya nanti bisa Bapak sesuaikan. Kalau memang pun ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah dijalankan, namun kegiatan itu kecil lah gitu ya. Anggap aja 1% saja sebulan Pak, nggak usah tinggi-tinggi. Misalnya sampai dengan bulan April berarti ada 4%. Bapak isi saja 1% per bulan juga nggak ada masalah. Kalau memang 1% ya, kalau di bawah 1% juga nggak apa-apa. Ataupun dinolkan supaya lebih moderat ya, lebih gampang dinolkan saja juga nggak apa-apa. Karena kan memang target apa namanya realisasinya itu kan memang belum kelihatan. Walaupun memang mungkin sudah ada rapat atau pembahasan yang lain-lain untuk itu. Jadi kalau bisa sih apabila nanti misalnya ada info-info yang lebih valid, misalnya kapan MP-nya itu akan muncul, ya di situ Bapak ini misalnya nanti di bulan Mei nih, kita anggap aja deh bulan terbit MP-nya kan tanggal 26 ya, nanti bagiannya di bulan Mei saja seperti itu. Nggak usah lagi diisi dari Januari, Februari, kosongkan saja Pak. Oke, Nah, siap. kemudian terkait tadi Monef PA, memang Monef PA ini kenapa kita mengacu ke Monef PA, Pak? Memang sebenarnya itu lebih kepada penilaian sebenarnya, Pak. Jadi kan kita sama-sama tahu bahwa nilai capaian itu supaya nilainya bagus itu kan minimal capaiannya itu sama dengan targetnya, seperti itu ya. Atau lebih bagus lagi kalau bisa capaian itu lebih tinggi daripada target seperti itu. Jadi memang Monef PA itu tetap kita pakai Pak indikatornya itu. Tetapi tidak menjadi salah satu acuan kita harus menyamakan. Memang kan kalau namanya output itu kan harusnya sesuai dengan realnya seperti itu. Memang disitulah dilemanya kita. Kita kan nggak tahu nih. Kita kan hanya bisa memprediksi ya. Kita memprediksi target proyeksi itu di bulan Mei misalnya sudah bakal ada. Nah, ternyata pada kenyataannya nggak ada nih. Nah, tapi ternyata kita dituntut untuk supaya nilainya bagus kan gitu ya Pak ya. Jadi ada dilema gitu. Ya, mau nggak mau supaya nilainya bagus ya kita harus menyesuaikan walaupun nanti mungkin untuk
eh, proyeksi tadi Pak, seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan apa lagi tadi Pak? Sebenarnya ini hampir sama nih dengan automatic adjustment dengan dari PAK Songan ya, yang PNBP tadi. Jadi nanti dinolkan saja Bu, kalau memang masih diblokir, itu dinolkan saja sampai kira-kira kapan nih bisa automatic adjustment itu dibuka. Karena ini masih ada kesempatan nih sampai tanggal 30 masih dibuka kesempatan untuk pengiriman targetnya. Jadi Januari, Februari, Maret, April dikosongkan juga nggak masalah. Selanjutnya di pertanyaan apa ya Pak Irawan ya? Itu. Untuk pengisian target kinerja setelah tanggal 30 April nanti apakah ada kesempatan Iya Pak. lagi Nanti untuk ada kesempatan lagi. melakukan penyesuaian? Iya, nanti per triwulan nanti masih ada lagi dibuka Pak. Dibuka nanti itu di bulan bulan berapa Mbak? Bulan Juli ya Mbak Alpi ya? Tadi sudah di-share kalau nggak salah tadi. Nanti kita share materinya. Ada jadwal-jadwalnya Pak, 10 hari kerja per setiap awal triwulan itu nanti dibuka. Cuman yang memang yang masih bisa kita koreksi targetnya itu adalah yang akan kita jalani, yang sudah lewat itu kita nggak bisa lagi koreksi seperti itu. Jadi misalnya nanti bulan Juli targetnya masih bisa kita koreksi itu adalah Juli, Agustus sampai Desember. Kalau yang sebelumnya Juni ke Januari sebelumnya itu yang nggak bisa lagi kita koreksi. Makanya dari seperti yang saya sampaikan tadi, memang kita sebaiknya sih dalam mengisi target itu jangan terlalu ambisius ya, minimal moderat lah. Jadi jangan terlalu ketinggian pada saat mengisi target seperti itu. Mungkin itu ya Pak Irawan ya. Oke, siap. Akan direvisi lagi, Pak. Siap. Masih ada kesempatan Pak Terima sampai kasih, 30 Pak. ya. Makasih Pak. Oke, terima kasih, Pak. Siap. Untuk Ibu dari PAK Songan tadi ada tambahan pertanyaan nggak tadi ya? Selain yang automatic adjustment kan sebenarnya sama aja dengan yang PNBP tadi. Ada pertanyaan lain tadi nggak ya? Ya Mbak Lina ya? Sudah Pak, nggak ada lagi. Baik. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu, jika nanti masih ada pertanyaan atau kendala, bisa ditanyakan ke kami untuk kami carikan solusinya. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Kami juga mohon kami tutup acara pada sore hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin live. Ya, Pak.